mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 September 2021 dengan judul Bagaimana Kita Harus Bekerja. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam di dalam setiap aspek kehidupan kami sebagai anak manusia yang tinggal di dunia ini. Saat ini sebelum kami melakukan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bagaimana kita harus bekerja? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari kita ikuti penjelasannya. Dalam melakukan pekerjaan Kristus setiap hari, untuk melakukan kehendak-Nya menjadi kesenangan, Kristus datang ke dunia kita untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Dia menempatkan dirinya di antara kursi belas kasihan dan sejumlah besar penyembah yang tidak berperasaan, yang penuh dengan pamer kesombongan dan keangkuhan, dan oleh ajaran-ajaran kebenarannya yang mengesankan bersama dengan kesederhanaan. Dia menegaskan kepada orang banyak perlunya perbaktian rohani. Pelajarannya mengesahkan, indah dan berbobot penting, namun begitu sederhana sehingga seorang anak bisa memahaminya. Kebenaran yang dia sampaikan begitu dalam sehingga guru yang paling bijaksana dan paling ulung tidak akan pernah bisa menguraikannya sampai selesai. Mereka yang bekerja seperti melihat yang tak terlihat akan selalu menjaga kesederhanaan, mengisi kata-kata yang paling sederhana dengan kuasa kebenaran paling tinggi. Orang-orang muda boleh menjadi kekuatan bagi Kristus jika mereka mau mempertahankan kesederhanaan mereka dan tidak berusaha menghadirkan sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang aneh, tetapi mengejarkan ajaran Tuhan mereka. Namun menanamkan kebenaran yang paling sederhana dengan hal yang baru dan keistimewaan, berarti merampas kuasa kebenaran itu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Penggunaan kata-kata yang panjang dan kefasihan yang melambung tidak penting untuk kesuksesan. Yang engkau butuhkan adalah pengalaman hidup dalam hal-hal Allah dan kesederhanaan dalam menyampaikan kasih Kristus kepada orang yang terhilang. Ketika hati dipenuhi dengan kasih Yesus, engkau akan mengungkapkannya kepada orang lain dan menjadi saksi bagi Kristus. Janganlah kita menyembunyikan Injil atau menutupi salib Kristus dengan mawar hias, dan dengan demikian menjadikan pemberitaan Injil tidak berpengaruh. Ungkapan yang benar dan jujur dari seorang putra atau putri Allah yang diucapkan dalam kesederhanaan alami memiliki kuasa yang membuka kunci pintu ke hati yang sudah lama ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih
Karena nasihat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan keteguhan bagi iman kami, agar kami terus berharap hanya kepada Tuhan saja, dan memberikan penjelasan kepada kami dalam melakukan pekerjaan Kristus setiap hari untuk melakukan kehendaknya menjadi kesenangan. Kristus datang ke dunia kita untuk menghidupkan hukum Allah, untuk menjadi teladan kita dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, yaitu hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami menyerahkan seluruh guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat mengikuti KBM di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga dapat menjalankan proses belajar mengajar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah kesukaran hidup saat ini. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, Tuhan jamah tubuh mereka untuk mereka memperoleh kesembuhan. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakkepastian, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka, iman yang kokoh kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.